Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua bahwa sebelum mengumumkan hengkang dari Aprilia pada 2026, Jorge Martin mengatakan, "Saya memutuskan menggunakan hak saya untuk melepaskan diri pada musim 2026. Saya selalu terbuka untuk berdialog dengan Aprilia dengan memperpanjang tenggang waktu hingga sejumlah seri setelah saya kembali berkompetisi. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memberi kesempatan kedua dan merasa nyaman sebelum membuat keputusan untuk 2026. Tapi faktanya, usai seri ke-7 di Silverstone juara dunia MotoGP 2024 itu memutuskan meninggalkan Aprilia tahun depan jauh dari tenggang waktu yang dia tetapkan sendiri. Artinya, Martin memutuskan pergi setelah hanya menjalani satu kali tes yakni pada tes pasca musim di Barcelona dan satu kali berkompetisi dengan RSGP yakni di MotoGP Qatar. Saat ini Jorge Martin sedang dalam situasi kontrak yang rumit dengan Aprilia, terkait klausul keluar, yang memungkinkan dia keluar dari kontrak tersebut jika target kinerja tertentu tidak tercapai. Namun karena tidak adanya kesepakatan yang jelas tentang bagaimana dan kapan klausul tersebut dapat diaktifkan maka terjadi kebuntuan. Masing-masing dari kami telah mengatakan apa yang harus kami katakan dan masalahnya akan teratasi sendiri, kata rider berusia 27 tahun itu. Berdasarkan peraturan MotoGP yang direvisi, Martin akan diizinkan melakukan tes pribadi dengan RSGP sebelum kembali berkompetisi. Ini momen yang rumit, tapi sedikit demi sedikit saya melihat titik terang. Sebelum musim panas saya akan melakukan tes. Namun, saya akan kembali balapan hanya jika kondisi saya sudah fit 100%, ungkap rider asal Madrid Spanyol itu. Pada 1 Juni lalu, Martin berada di Misano untuk menghadiri acara Aprilia All-Star 2025 bersama rekan setimnya Marco Bezzecchi hingga legenda MotoGP Max Biaggi. Acara terasa lebih semarak karena digelar tepat usai Aprilia menang di GP Inggris berkat Marco Bez. Di sisi lain, setelah 5 pemenang Grand Prix berbeda dalam 5 balapan terakhir, MotoGP kini menuju ke Aragon, di mana Marc Marquez mendominasi musim lalu. Ducati tiba dengan menghadapi ancaman langka berupa 3 kekalahan MotoGP berturut-turut, sesuatu yang belum pernah mereka alami sejak awal 2021. Setelah mengamankan rekor 22 kemenangan berturut-turut dari Jerez 2024 sampai 2025, rekor Ducati akhirnya berakhir dengan kemenangan basah Johann Zarco untuk Honda di Le Mans. Mereka kemudian dengan cepat dikalahkan di lintasan kering oleh Aprilia milik Marco Bezzecchi dan Zarco lagi di Silverstone, di mana Marquez mengklaim posisi ketiga yang susah payah setelah mengalami kecelakaan pada start awal. Jika Fabio Quartararo dari Yamaha tidak mengalami kegagalan red flag saat memimpin di Silverstone, Ducati mungkin tidak akan naik podium, skenario yang terakhir terjadi di Sachsenring 2021. Tahun itu dimulai dengan 3 kemenangan Yamaha berturut-turut dari Maverick Vinales dan Quartararo, menandai 3 kekalahan beruntun terakhir Ducati. Kebangkitan Ducati sangat diharapkan akhir pekan ini, dipimpin oleh pemimpin kejuaraan Marc Marquez, yang tidak terkalahkan di kandang sendiri di Aragon musim lalu bersama Gresini. Pembawa acara podcast Crash.net, Jordan Moreland, yakin Aragon dibuat khusus untuk Marquez. Kita sudah membicarakannya tentang kota. Kita sudah membicarakannya tentang Jerez. Namun, Aragon adalah sirkuit Marc Marquez bagi saya. Selain Sachsenring, ia melakukan hal-hal yang sama sekali berbeda dari rider lain. Mengingat penampilan Marquez yang tak tertandingi pada tahun 2024, Moreland menambahkan. Tahun lalu ia mendominasi setiap sesi latihan. Lintasan yang kotor jelas membantunya,
Ia mendapatkan sudut kemiringan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rider lain. Pecco Bagnaia tidak dapat memahami bagaimana ia melakukannya. Akan tetapi, di samping kecepatan Marquez yang membara di tahun 2025, ada pula kesalahan-kesalahan baru yang dibuatnya. GP25 memang sulit dikendarai, tetapi ini seharusnya menjadi 37 poin untuk Marc, jika ia tetap mengendarai motornya, lanjut Moreland. Namun ia diselamatkan oleh bendera merah di Silverstone, dan ada sedikit kecenderungan dengan hilangnya konsentrasi di kota dan Jerez juga. Editor MotoGP Crash.net Pete McLaren juga menyoroti kerentanan Marquez pada hari Minggu. Ini mengejutkan, setelah awal tahun yang nyaris sempurna, ketika Anda mundur selangkah dan melihat statistik, kini terjadi 3 kecelakaan dalam 7 Grand Prix, sesuatu yang membuat Pecco mendapat banyak kritik di masa lalu. McLaren juga meyakini trek di Aragon diyakini bisa menjadi kunci. Jika lintasannya kotor dan licin lagi, sulit membayangkan ada yang bisa mendekati Marc. Di sisi lain, jika kondisinya lebih normal, dengan cengkeraman rendah, mungkinkah akan lebih seperti Silverstone? Apakah Silverstone merupakan salah satu balapan kering tahun ini di mana segalanya bergantung pada tangan para rival Ducati, seperti Maverick Vinales yang menang untuk Aprilia di kota pada tahun 2024, dan kemudian Ducati kembali beraktivitas seperti biasa setelahnya? Atau apakah kita akan melihat lebih banyak balapan seperti itu, di mana Ducati hampir menemukan diri mereka, di antara ban lunak dan sedang sementara para rider tercepat di Yamaha, Honda, Aprilia dan KTM dapat membuat karet bekerja lebih baik? Bagaimanapun, Pecco pernah menang di Aragon di masa lalu, Alex Marquez juga pernah naik podium. Bagnaia berharap masalah di bagian depan tubuhnya bisa diatasi, sementara Alex harus tampil kuat di tikungan yang mengalir lagi di GP24 dan diperkirakan akan memenangkan GP Inggris hingga jatuh di tikungan pertama mengguncang segalanya. Ketika Bagnaia dan Alex berebut posisi ketiga tahun lalu, hal itu membuat Acosta dan KTM naik podium Aragon. RC16 seharusnya menyukai lintasan lurus belakang yang panjang di Aragon. Dengan Maverick Vinales dari Tech 3 berusaha melupakan Silverstone dan kembali ke posisi 5 besar. Moreland berkata, "Saya pikir kita bisa melihat banyak pabrikan di depan. Saya hanya khawatir dengan Yamaha, karena mereka pernah kesulitan di Aragon. Namun, bagaimana dengan Zarco yang melanjutkan keajaibannya di Honda dan bertarung untuk yang terbaik dari yang lain?" Zarco benar-benar melaju dalam kecepatan kering di Silverstone. Kekhawatiran saya adalah lintasan lurus belakang yang panjang untuk Honda, yang, tidak seperti Silverstone, dimulai dengan tikungan yang sangat lambat, kata McLaren. Namun di sisi lain, saya pikir Aragon adalah lintasan yang cukup seimbang dalam hal layout, sehingga banyak motor dapat melaju cepat di berbagai bagian. Ini tentang seberapa baik Anda menyatukan semuanya. Honda tidak terdengar terlalu optimis sebelum Silverstone, tetapi ternyata berjalan dengan baik, terutama bagi Zarco, yang mampu menghadapi obrolan lebih dari Joan Mir dan Luca Marini. Lalu ada Aprilia, yang akan bersemangat setelah kemenangan pertama Bezzecchi di RSGP. Moreland, Marc mungkin mendominasi hari Sabtu hingga Silverstone, tetapi kami memiliki 5 pemenang berbeda dalam 5 GP terakhir. Mari kita lihat apakah ada 6 pemenang akhir pekan ini. Nah sobatku semua, sementara itu sobatku semua, para pengamat MotoGP menyebut musim ini berada di luar kendali Francesco Bagnaia setelah performanya tak kunjung membaik. Apalagi, ditambah dengan faktor Alex Marquez sekarang menjadi penantang terdekat bagi pemuncak klasemen MotoGP, Marc Marquez. Juara MotoGP 2 kali itu mengawali musim dengan sulit, baru-baru ini dengan akhir pekan tanpa poin di Prancis dan terhenti pada balapan utama MotoGP Inggris di Silverstone. Bagnaia kini duduk di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP, di belakang Alex Marquez di posisi kedua. Marc Marquez memimpin dengan selisih 24 poin dari saudaranya dan 72 poin dari Bagnaia. Presenter dan pakar MotoGP TNT Michael Lafferty, Neil Hodgson,
dan Suzy Perry yakin kejuaraan MotoGP tahun ini bisa jadi berada di luar dugaan Francesco Bagnaia. Sejujurnya, saya tidak terkejut karena jauh di lubuk hati saya pikir Mark akan mendominasi tahun ini. Ia mungkin mendominasi lebih dari yang saya duga, kata pengamat MotoGP, Michael Laverty dari TNT Sports dilansir dari Motorsport. Jelas ia membuat beberapa kesalahan. Jika ia tidak membuat kesalahan, musim ini sudah hampir berakhir. Sejauh menyangkut Pecco Bagnaia, setiap putaran yang dilalui, saya merasa ini adalah putaran yang sangat penting baginya. Ia harus menghentikan pendarahan untuk merebut gelar juara dunia MotoGP. Dia harus membuat perbedaan dan harus mengalahkan rekan setimnya. Saya ingin mengatakan bahwa saya yakin Pecco akan membalikkan keadaan, tetapi saat ini saya tidak yakin. Berdasarkan performa Mark saat ini, Alex adalah penantang terdekatnya. Tetapi saya tidak tahu apakah Alex akan memiliki cukup kekuatan untuk mengejar Mark dan mengalahkannya secara konsisten. Saya harap saya salah, tetapi saya setuju dengan Neil Hodgson, pengamat MotoGP lainnya. Saya pikir Mark adalah rider terbaik di kejuaraan. Ia memiliki motor terbaik dan peralatan terbaik yang dimilikinya sekarang. Ia akan mampu mengalahkannya. Pengamat MotoGP lainnya, Suzy Perry lebih yakin Bagnaia dapat membalikkan penampilannya. Tetapi Perry mengaku akan terkejut jika Bagnaia kembali untuk merebut gelar juara dunia. Bisakah Pecco kembali? Ya, saya pikir dia bisa kembali. Tetapi saya pikir sudah agak terlambat sekarang untuk kembali dan memenangkan kejuaraan. Saya akan terkejut, katanya. Jelas ada masalah besar dengan bagian depan motornya dan kepercayaan dirinya. Saya melihat titel juara dunia masih jauh, tetapi sejujurnya saya melihatnya sekarang kita berada sepertiga dari jarak antara Mark dan Alex. Penampilan Alex Marquez musim ini telah membuka mata banyak orang, termasuk meraih kemenangan balapan MotoGP pertamanya pada balapan rumahnya di Jerez pada April. Kemenangan ini membuatnya memimpin klasemen rider sebelum GP Prancis, sebuah prestasi yang mengesankan mengingat pencapaian tertingginya sebelumnya di kejuaraan MotoGP adalah posisi ke-8 pada tahun 2024. Meskipun performa Marc Marquez relatif dominan sejauh musim ini, Alex Marquez secara konsisten tampil baik. Alex 3 kali finish kedua berturut-turut di 3 putaran pembuka musim, dan menempatkan dirinya dalam posisi untuk memperbaiki keadaan jika Marc Marquez melakukan kesalahan. Dia adalah kejutan tahun ini. Dia jauh lebih konsisten daripada tahun-tahun sebelumnya pada MotoGP, ujar Hodgson. Itu menunjukkan bahwa memiliki Marc Marquez sebagai rekan setim adalah hal terburuk bagi rider manapun. Jika Anda melihat musim Alex tahun lalu, itu adalah tahun yang cukup biasa-biasa saja. Banyak kesalahan, tidak secepat saudaranya di titik manapun. Dan itulah yang dialami Pecco. Namun yang dialami Alex sekarang adalah, Mark tidak lagi di tim. Dia adalah rider nomor 1 di tim Gresini. Dia punya rekan setim yang masih pemula. Dan dia benar-benar melangkah maju. Menurut Laverty, Alex Marquez lebih baik dari yang diprediksi siapapun sebelum musim karena konsistensinya menjadi runner-up, di belakang Marc Marquez pada semua kesempatan balapan. Itu berarti dia mengalahkan Pecco, Quartararo, Franco Morbidelli. Setiap saat, dia adalah yang terbaik berikutnya, ucap Laverty. Cara dia membalap di Jerez, saya pikir tanpa kecelakaan dari Marc, dia punya cukup kekuatan untuk benar-benar mengalahkan Marc dalam duel 1 lawan 1. Jadi dia punya kecepatan yang mengesankan sekarang, dan dia juga punya agresivitas. Satu hal yang saya perhatikan, saya pikir dia sedikit kurang agresif terhadap Marc, karena mereka punya rasa cinta persaudaraan. Dia akan melakukannya terhadap siapapun, tetapi terhadap Marc, itu lebih terukur, yang jelas dia tidak ingin mengecewakan saudaranya. Perry menyebut bahwa Alex Marquez sudah menemukan ritmenya setelah memenangi sprint race GP Inggris 2025.
Sangat menyenangkan melihatnya menjadi pusat perhatian karena ia selalu berada di bawah bayang-bayang saudaranya. Jadi, bertukar posisi pimpinan klasemen MotoGP benar-benar bagus, tutur Perry. Di sisi lain, petunjuk besar telah terungkap tentang siapa yang ingin dipasang Honda pada motor pabrikan mereka tahun depan. Honda telah menjadi salah satu motor MotoGP yang paling diminati di pasar rider tahun ini. Peningkatan dramatis, yang ditunjukkan Johann Zarco, telah membuat banyak rider mengincar salah satu RC213V yang tersedia untuk tahun 2026. Rider satelit LCR Zarco mengungkapkan keinginannya untuk promosi ke tim pabrikan menggantikan Luca Marini, yang kontraknya berakhir tahun ini. Namun pemilik LCR Lucio Cecchinello secara tegas mengisyaratkan Zarco akan bertahan. Saya sangat menghormati HRC, dengan semua dukungan dan kolaborasi kuat yang kami miliki dengan mereka, kata Cecchinello. Saya yakin keinginan mereka adalah mempertahankan Zarco di lingkungan LCR karena semuanya sudah beres dan berjalan cukup baik. Saya yakin prioritas mereka adalah mencari solusi lain. Kenyataannya adalah merekalah yang akan memberikan keputusan akhir. Saya berharap bisa terus bekerja dengan Johann, tetapi saya masih belum yakin 100%. Setelah Zarco memenangkan MotoGP Prancis dan membawa Honda menjadi pusat perhatian, ia berharap hal itu akan memperkuat keinginannya untuk promosi. Saya tahu bahwa saya akan tetap bersama Honda. Kami hanya perlu memutuskan apakah saya menunggu apa yang benar-benar diinginkan Honda, ungkapnya di Le Mans. Namun, Zarco sudah menerima dukungan pabrik saat berada di garasi LCR. Setiap kepindahan ke garasi pabrik sebagian besar hanya untuk gengsi, dan bukan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, Honda mungkin lebih memilih membiarkan sepeda motor pabriknya kosong untuk bintang dari pabrikan rival. Jorge Martin, yang masa depannya di Aprilia dilanda kekacauan, dilaporkan menjadikan Honda sebagai tujuan utamanya untuk 2026. Namun Honda telah menyatakan mereka tidak akan merekrut rider yang sudah berkomitmen di tempat lain. Pedro Acosta tetap menarik minat beberapa pabrikan setelah penurunan kinerja KTM tahun ini. Saya tidak sabar, Acosta memperingatkan setelah MotoGP Inggris dalam peringatan tegas kepada KTM. Honda mungkin memiliki dana yang dalam yang mungkin diperlukan untuk mengakuisisi Acosta tetapi, seperti Martin, ia sudah terikat kontrak pada tahun 2026. Acosta dan Toprak Razgatlioglu dikabarkan sebagai dua rider pabrikan impian Honda. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say